Saudara-saudara, ada masalah dalam persekutuan kita atau relasi kita ketika kita menghadapi orang-orang tipe sulit. Itu bisa di rumah dengan saudara atau teman kerja, bahkan kadang-kadang teman pelayanan di gereja atau sama-sama aktif di jemaat, di persekutuan. Ada tipe-tipe tertentu, memang tipe-tipe orang yang sulit, yang senantiasa menguji kesabaran kita. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur bagimu Yesus. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sukacita, sehat, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, apa yang sedang menjadi beban berat saudara saat ini? Apa yang menggelisahkan hatimu? Apa yang membuatmu tidak bisa istirahat? Apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa semua hal yang menjadi beban berat kita, karena dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Tuhan akan memberi kita kelegaan, memberi kita jalan keluar yang terbaik. Jangan biarkan semua hal, semua masalah itu mengganggu waktu-waktu di mana saudara harus istirahat. Tuhan ingin saudara bisa beristirahat dengan baik dan bisa bekerja dengan produktif. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu menyediakan segala pertolongan kepada kami semua. Saat ini kami menghampiri Engkau sebagai pribadi yang memiliki banyak masalah, pribadi yang sedang berbeban berat, pribadi yang sedang mengalami kegalauan hati karena masalah-masalah yang belum bisa kami selesaikan. Tetapi kami percaya ketika kami menghampiri Engkau, kami membawanya kepadamu. Engkau Bapa yang mengerti pergumulan kami, akan menolong kami, akan mengubahkan hati kami, sehingga kami tidak lagi menjadi tertekan, kami menjadi mengalami ketenangan, kelegaan. Bahkan kami percaya Tuhan akan menolong setiap masalah-masalah kami, sehingga kami semua menjadi pemenang yang bisa mempermuliakan Tuhan, yang menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kami betapa Engkau sungguh-sungguh mengasihi, Engkau peduli, dan Engkau membela kehidupan kami semua. Bapa, ini pujian penyembahan kami, ini hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, ada masalah dalam persekutuan kita atau relasi kita ketika kita menghadapi orang-orang tipe sulit. Itu bisa di rumah dengan saudara atau teman kerja, bahkan kadang-kadang teman pelayanan di gereja atau sama-sama aktif di jemaat, di persekutuan. Ada tipe-tipe tertentu, memang tipe-tipe orang yang sulit, yang senantiasa menguji kesabaran kita. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Kita akan sharingkan bersama saat ini, tetapi sebelumnya ada yang bisa membacakan pertanyaan atau permohonan doa, ada? Baik Pak Pendeta, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari God Lovers. Katanya bagaimana menghadapi orang yang keras kepala dan selalu melawan supaya hati kita tidak terbawa emosi. Nah, itu tipe orang sulit tuh. Orangnya keras kepala, suka melawan. Itu ada di mana saja itu?
ya, di rumah juga ada, di tempat kerja ada, di gereja ada, bahkan mungkin di antara kita tipe orang itu keras kepala, melawan. Kalau di Alkitab itu sering disebut, ini kalau bangsa Israel itu salah satu sering disebutkan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Orang yang tegar tengkuk itu orang yang keras hati, keras kepala, orang yang sudah ditegur berulang-ulang tapi nggak bertobat itu, gitu, sulit sekali. Dan itu menguji kesabaran pemimpinnya, yaitu Musa dan pemimpin-pemimpin di masa itu. Ya, tapi dari kisah perjalanan orang Israel kita tahu, Musa bisa saja sampai nggak tahan, Harun bisa nggak tahan, tetapi ternyata Tuhan panjang sabar luar biasa. Walaupun Tuhan akhirnya ingin mendisiplin mereka, menghukum mereka, tetap saja akhirnya tersedia kasih karunia di mana ada pengampunan, ada belas kasihan, dan Tuhan tetap menyertai mereka sampai ke tanah perjanjian. Kita akan membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-9. Kalau kita baca ayat 7 sampai 29, jelas sekali bagaimana umat Israel itu tegar tengkuk luar biasa ya. Saya bacakan di ayat 13. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tidak mau menurut, padahal mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami sesuatu yang ajaib yang dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka senantiasa keras hati, mereka tidak mau menurut. Di perikop ini kita bisa dapat gambaran bagaimana Tuhan menjadi gusar, bagaimana Tuhan menjadi marah dan ingin menghukum mereka. Karena ketika di Horeb disebutkan di situ, ketika di Horeb bangsa Israel itu melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Mereka membuat patung lembu emas, sementara Musa sedang dipanggil Tuhan naik gunung untuk diberikan 10 perintah Allah. Ketika masa penantian mereka tidak sabar, mereka akhirnya membuat patung berhala. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang menuntun mereka selama ini dari tanah Mesir, tanah perbudakan, melewati padang gurun yang begitu berat tetapi tetap ada dalam perlindungan, ada dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tetapi ternyata tidak membuat hati mereka jadi lembut dan nurut kepada Tuhan. Mereka tetap tegar tengkuk, mereka tetap membuat hati Tuhan gusar. Di ayat 14, biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Tuhan begitu gusar dengan apa yang mereka lakukan, begitu gusar dengan kekerasan hati mereka. Tuhan akan memunahkan mereka sedemikian rupa. Saudara-saudara, jangan berpikir kalau Tuhan mengasihi kita, berarti Tuhan membiarkan apapun yang kita lakukan. Saya ketemu beberapa orang Kristen yang berkata, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosaku, berarti aku kan sudah benar, aku tidak berdosa lagi. Aku akan lakukan semuanya lagi sesuai dengan apa yang aku mau. Kalau toh berdosa, tinggal minta ampun saja, Tuhan kan pasti mengampuni. Saudara-saudara, itu sikap kurang ajar. Kalau sudah diampuni, harusnya sadar, aku tidak akan lagi memberontak. Kalau aku sudah lakukan sesuatu yang begitu buruk, begitu berat, begitu jahat di mata Tuhan, Tuhan sudah mengampuniku. Dan pengampunan yang Allah berikan itu harus melalui korban, yaitu Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib, dianggap sebagai orang yang terkutuk. Bagaimana mungkin kesadaran ini membuat kita
tetap meremehkan perbuatan dosa kita. Tidak, harusnya ini menyadarkan kita bahwa dosa itu taruhannya nyawa Yesus. Kalau dia sudah menyerahkan nyawanya demi saya, supaya saya tidak dimurkai Allah, supaya saya terbebas dari kuasa dosa, harusnya kita lebih serius untuk menanggapi dosa, tidak main-main dengan dosa. Bangsa Israel tegar tengkuk, berulang-ulang bersungut-sungut memberontak Tuhan, diampuni Tuhan, tapi lakukan yang sama, lakukan yang sama. Ini yang tegar tengkuk itu seperti itu. Tetap tidak mau nurut, memberontak apapun yang Tuhan perintahkan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, dipilih dan dikasih Tuhan. Sesuatu yang tidak patut untuk kita lakukan. Harusnya kita lembut hati. Ya, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa lakukan yang salah. Kita masih bisa gagal dalam berbuat baik, hidup dalam kebenaran. Tetapi bukan karena kita sengaja melakukannya. Ketika kita diingatkan Tuhan lewat berbagai macam cara, lewat firman Tuhan, lewat khotbah, lewat perenungan pribadi kita, bahkan lewat peristiwa tertentu kita jadi diingatkan ada yang salah, baiklah kita meresponinya dengan lembut hati. Supaya kembali Tuhan pulihkan hidup kita, kita melangkah lagi. Memang hanya orang yang bermimpi, kalau dia berpikir dia bisa sempurna tanpa cacat celah, bisa memenuhi standar Tuhan 100% di dunia ini. Itu bermimpi. Karena kita masih dalam darah dan daging, kita masih bisa buat salah. Kita masih bisa gagal hidup dalam kebenaran. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kesadaran kita orang yang sudah ditebus tidak membuat kita jadi main-main dengan dosa. Ketika kita sadar kita sudah jatuh, kita sudah gagal, kita sudah melanggar perintah Tuhan. Kesadaran itu mendorong kita cepat kembali bertobat. Cepat tinggalkan itu dan kembali di jalannya Tuhan. Karena kita percaya itu bukan jalan kita lagi. Jalan kita adalah jalannya Tuhan. Dalam kebenaran, dalam kasih-Nya Tuhan. Kita harus tetap di jalannya Tuhan. Bukan di jalan yang Tuhan sudah bebaskan kita dari jalan itu. Jangan kembali lagi ke jalan hidup lama kita. Jalan yang baru. Jangan seperti orang Israel, tegar tengkuk. Sudah salah, sudah tahu salah, tetapi tetap dilakukan. Diingatkan, bukannya sadar, malah protes. Diingatkan, bukannya jadi lembut hati, bertobat, malah melawan. Itu tegar tengkuk. Untungnya ada pemimpin yang lembut hati, luar biasa. Alkitab mencatat Musa itu adalah orang yang sangat lembut hatinya. Musa ketika menghadapi bangsa Israel bisa tahan luar biasa karena lembut hati. Orang yang lembut hati itu orang yang luwes. Orang yang punya prinsip yang kuat, tetapi ketika menghadapi orang yang berbuat dosa, dia bisa sedih, tetapi tetap tersedia belas kasihan untuk menolong. Dia bisa marah, tetapi tetap bisa mengampuni dan menjadikan hatinya tidak lagi dipenuhi kemarahan, tetapi belas kasihannya itulah yang membuat dia berbuat sesuatu untuk orang yang membuat marah. Musa tipe seperti itu. Musa ketika mendengar hal itu, yang dia lakukan apa? Dia datang kepada Tuhan. Dia bersafaat untuk bangsa Israel. Supaya belas kasihan Tuhan tetap ada dan ditujukan kepada bangsa Israel bertobat dari jalannya yang berdosa. Musa selalu datang kepada Tuhan. Bukan dia yang memberontak Tuhan, tetapi dia selalu menempatkan dirinya sepertinya dia yang berdosa. Dia mohon belas kasihan Tuhan sungguh-sungguh supaya Tuhan mengampuni dan memberi kesempatan berikutnya. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang belas kasihan, kita akan baca satu ayat lagi, Yesaya pasal 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan.
yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini nubuatan untuk Yesus Kristus. Musa itu walaupun dalam kapasitas tidak sesempurna Yesus, tetapi Musa itu menjadi juru selamat bagi orang Israel. Dipakai Tuhan untuk apa? Karena dia datang kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bersyafaat membela umat Israel, supaya umat Israel itu tidak dibinasakan oleh Allah. Bahkan dia berkata, lebih baik engkau bunuh aku Tuhan, daripada engkau punahkan, engkau binasakan umat Israel. Dia berikan dirinya, berikan hidupnya di hadapan Tuhan. Dia pertaruhkan hidupnya untuk keselamatan orang Israel. Ini menjadi sebuah analogi tentang pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus bergumul di Getsemani luar biasa. Kemudian dia serahkan dirinya sebagai pribadi yang tidak pernah lakukan dosa. Pribadi yang tidak berdosa, yang tidak lakukan kesalahan. Tetapi dia berkata kepada Bapa, kehendakmu yang jadi. Dia serahkan dirinya, menderita, mengambil posisi sebagai orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah karena dosa-dosanya. Dia menanggung penderitaan yang seharusnya diterima oleh orang-orang yang berdosa. Bahkan dia menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib untuk orang-orang yang seharusnya mati sebagai orang-orang terkutuk akibat dosa-dosanya. Karena apa? Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia bersyafaat di surga saat ini. Dia membela kita. Dia mempertaruhkan hidupnya untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, untuk masa depan kita yang terbaik sesuai rencana Tuhan. Saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, bagaimana kita menghadapi orang yang keras hati, orang yang tegar tengkuk, miliki kasih karunia Allah. Kalau kita nggak punya kasih karunia Allah, udahlah kita nggak akan sabar dengan orang-orang seperti ini nih. Ya, itu berat ya. Kita bahkan mungkin beberapa kali gagal. Atau bahkan sering gagal menghadapi orang seperti itu ya. Bawaannya hanya pengen marah, pengen balas, mempermalukan, menghakimi. Mungkin seperti itu. Tetapi ingat, sebagaimana Allah menerima kita apa adanya, berbelas kasihan terhadap kita, dan akhirnya menebus kita. Biarlah kasih karunia yang kita terima dari Allah itu kita bagikan kepada orang-orang sulit ini. Orang-orang yang keras hati ini. Orang-orang yang tegar tengkuk ini. Biar Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Karena hanya kasih karunia Tuhan yang menjadi peluang orang bisa berubah tuh. Kalau enggak, udah. Sebab orang yang seperti ini semakin dibenci, semakin enggak ada yang mendoakan, semakin enggak berubah. Iya kan? Semakin menimbulkan banyak masalah. Dan kalau itu membuat kita susah, semakin susah hati kita. Karena dia semakin enggak berubah. Tetapi ketika dia beroleh kasih karunia, kemudian kita datang kepada Tuhan bersyafaat, doakan betul supaya hatinya dijamah Tuhan, supaya Tuhan bekerja, supaya dia akhirnya bertobat, bahwa masalah dia itu sepertinya kita mewakili, ini Tuhan, ini bandel luar biasa, ini keras hati luar biasa Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan supaya dia bisa bertobat, supaya dia itu sadar dan akhirnya berubah. Orang-orang yang hancur hati datang kepada Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang tegar tengkuk, yang keras hati. Itu akan menggerakkan hati Tuhan, menjamah orang-orang seperti itu sehingga dia sadar, lembut hati dan bertobat. Tetapi semakin kita marah, dia keras hati, kita semakin marah, dia semakin melawan, kita semakin juga menekan dia. Jadi itu membuat hati mereka semakin keras. Tetapi begitu ada kasih karunia dan kerelaan untuk bersyafaat kepada mereka, Roh Kudus bekerja sedemikian rupa sehingga dia bertobat. Jadi saudara-saudara, kisah ini menolong kita.
ada kalanya kitalah orang yang tegar hati, tegar tengkuk. Kitalah orang yang suka melawan. Dan itu membuat banyak orang bisa tertekan juga, bisa sakit hati juga, bisa menderita juga. Sebagai anak, bisa saja kita ini tipe anak yang memang keras hati. Orang tua nasihatin apa saja, kita selalu ada dalih, kita bisa melawan dia dengan kata-kata kita. Membuat hati orang tua kita selalu sedih dengan kita. Bahkan saya ketemu beberapa orang tua, kalau sudah bicara dengan anaknya, dia ada perasaan takut. Karena marahnya itu menakutkan sekali anaknya. Semakin orang tuanya negur, anaknya semakin melawan dan membuat mamanya itu jadi gemetaran. Kalau zaman dulu di saya masih kecil, kalau dimarahin orang tua gemetar. Kalau sekarang terbalik, orang tua gemetar kalau anaknya marah. Itu kan berarti keras hati. Mungkin kita yang seperti itu. Atau kita yang mengalami deritanya karena anak kita, sahabat kita, pasangan kita yang tegar tengkuk. Kita yang menderita. Penyelesaiannya satu, semua butuh kasih karunia Tuhan. Semua butuh belas kasihan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, doakan, bersafaat bagi Dia seperti Musa. Percayalah, Roh Kudus bisa menjamah, bisa melembutkan, dan yang penting nih, jangan sampai saudara ikut-ikutan terpengaruh dengan kekerasan hati mereka, kita penuh dengan akar pahit. Kita jadi berdosa juga. Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih karunia-Mu, supaya aku jadi nggak benci sama mereka. Aku prihatin, aku sedih, tetapi aku tidak membenci. Aku tidak akar pahit di hatiku terhadap dia. Itu juga harus didoakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menerima kami apa adanya. Engkau mengampuni kami. Kami sadar siapa diri kami di masa lalu. Bagaimana kami sudah keras hati, kami melawan Tuhan, kami lari dari Tuhan, kami menolak firman Tuhan. Berapa kali Tuhan panggil kami, tetapi kami tidak bertobat sampai waktunya kami sungguh-sungguh bertobat. Itu pun kami ada kalanya tetap keras hati terhadap firman-Mu, terhadap pimpinan-Mu. Tetapi kami bersyukur karena belas kasihan dan kasih karunia-Mu tidak pernah habis bagi kami. Engkau senantiasa menyediakan kasih karunia yang kami butuhkan untuk berbalik lagi kepadamu, untuk memperbaiki diri kami kepadamu. Bapa, ampuni kami, karena ketika kami tegar hati, kami keras hati, kami melawan, tidak hanya itu membuat kami melawan Tuhan, tetapi kami jadi juga melawan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami melawan orang tua, kami melawan pemimpin-pemimpin kami. Kami bersikap yang buruk terhadap saudara kami, terhadap sahabat kami, dan membuat hidup mereka jadi susah, membuat mereka juga berduka cita ketika berinteraksi dengan kami. Tuhan, ampuni kami. Jamah hati kami, ingatkan kami senantiasa bahwa ketika hati kami keras, itu tidak hanya membuat Tuhan gusar, tetapi juga menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Jamah hati kami, biarlah firman Tuhan hari ini memperbaharui hati kami, melembutkan hati kami. Kami menjadi orang-orang yang respon terhadap firman-Mu, lembut hati untuk mentaati firman-Mu. Tuhan mengerti pergumulan para orang tua terhadap anak-anaknya, di mana mereka begitu susah hati karena anak-anaknya suka melawan, keras hati, tidak mau nurut, tidak mau mendengar. Tuhan, lihat derita batin yang sedang dialami para orang tua. Mari Bapa, Engkau bekerja, Engkau menjamah anak-anak yang memberontak, anak-anak yang melawan orang tuanya, anak-anak yang tidak mau mendengar nasihat orang tuanya. Jamah hati mereka, lembutkan hati mereka, bebaskan mereka dari kebiasaan-kebiasaan tegar tengkuk ini.
perbaharui hati mereka, hati seorang anak yang sungguh-sungguh mau mendengar, mau menuruti yang menjadi nasihat orang tuanya. Beri penghiburan kepada orang tuanya agar mereka terus kuat, mereka terus berjuang untuk pertobatan anak-anaknya. Mereka menjadi pendoa syafaat yang teruji, yang hancur hati di hadapan-Mu. Tuhan, dengar keluh kesah mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk para pemimpin, baik pemimpin di gereja, pemimpin pelayanan, maupun pemimpin di dunia kerja, ketika berhadapan dengan anggotanya, anak buahnya yang keras hati, biarlah mereka juga Tuhan limpahi dengan kasih karunia-Mu, supaya meresponinya dengan cara yang benar, datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang bisa mengubah hati setiap orang. Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, supaya terjadi pemulihan hubungan, terjadi berkat-berkat yang semakin berlimpah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, kami adalah orang-orang yang lembut hati, yang penuh kasih karunia, yang selalu siap untuk bersyafaat bagi orang-orang sulit seperti ini. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jadilah orang yang lemah lembut, belajar untuk mendengarkan dan taat pada firman Tuhan. Itu kunci hidup bahagia dan diberkati Tuhan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa karena saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, saudara silakan untuk menuliskannya, untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Jangan pernah putus harap, tetap percaya Tuhan punya cara yang ajaib untuk bisa menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.